Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 217. 3 serangan, dan Qin Changshan terluka dan batuk darah. Terlepas dari apakah mereka memihak Zhou Zili atau Xiang Tianqiu, semua orang tercengang. Mereka berdiri di sana seperti patung tanah liat. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Dragon Lake Hermit, seorang Grandmaster tingkat 5 yang terkenal di seluruh Great Zhou karena kekuatan pedang Qi-nya, akan kalah dari Sui. Hati Xiang Tianqiu tenggelam, ekspresi Yu Baiting mendung, dan tangan serta kakinya bergetar tak terkendali. Rahang Kang Sanjing tiba-tiba sakit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mencengkeramnya terlalu keras dan tangannya mencengkeram janggutnya begitu erat sehingga dia menarik beberapa helai rambut. Ekspresi Sue Ningyuan berubah secara dramatis. Keterkejutan yang tak tersamarkan naik tanpa diminta ke hati para petinggi provinsi kekaisaran yang berkumpul. Sebaliknya, Zhou Zili, Zheng Tianhe, dan sekutu mereka dalam hati bersukacita, dan wajah mereka bersinar gembira. Dada mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Seorang pria seperti makhluk abadi yang dibuang dari surga melukai musuhnya dengan 3 ayunan pedang biasa. Chang Guoke tampak mengagumi, tapi juga terguncang. Hati King Jin melonjak dengan rasa asam yang tak terlukiskan. Ketiga tebasan itu sangat cepat, menontonnya seperti menonton seni bela diri yang abadi. Pemandangan itu menghancurkan harga dirinya berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, dia merasakan seutas penyesalan yang samar dan tanpa kata. Puncak gunung itu compang camping. Batu-batu besar telah hancur berkeping-keping, tumbuh-tumbuhan hancur, dan banyak bekas luka pedang yang mencolok berjejer di tanah, seperti ngarai yang saling bersilangan. Setelah batuk darah, Qin Changshan tampak menua beberapa tahun. Dia tampak kelelahan, tetapi juga kebingungan yang tak terlukiskan. Seberapa luas jurang antara akumulasi Qi tahap akhir dan tingkat kelima alam Grandmaster. Tapi sekarang, dia terluka. Dan dengan luka dalam yang parah pada saat itu. Ini tidak diragukan lagi luar biasa. Hanya itu yang kamu punya. Su Yi berdiri tidak jauh. Dia menggelengkan kepalanya. 3 serangan itu memiliki beberapa tingkat penyempurnaan, tetapi sayangnya, mereka juga memiliki banyak kekurangan. Anda membabi buta mengejar keagungan, tetapi membuat serangan Anda sebesar dan sehebat mungkin menyebarkan kekuatan Anda. Niat pedang Anda tidak terkonsentrasi. Selama musuh Anda menemukan titik lemah, mereka dapat mematahkan serangan Anda secara langsung dan membuat Anda benar-benar kalah. Qin Changshan berdiri di sana dengan linglung, wajahnya yang pucat dipenuhi ketidakpastian. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkilat dengan keganasan yang tajam dan pantang menyerah. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda sebelumnya, tetapi itu tidak berarti Anda dapat memfitnah dao pedang saya atau mempermalukan saya. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia belum berdamai. Memfitnah dao pedangmu, Su Yi tertawa kering. Kalau begitu aku hanya perlu menunjukkan padamu teknik membunuh pembudidaya pedang sejati. Dentang, misteri pemandu mengeluarkan dengungan yang jelas. Aura Su Yi tiba-tiba berubah. Matanya tajam dan acuh tak acuh ini adalah tatapan dewa tanpa emosi. Kebanggaan tanpa bentuk dan menghina memenuhi udara di sekitarnya. Dia tidak senang atau sedih, seolah-olah hidup dan mati sama-sama biasa-biasa saja, dan seolah-olah kemenangan dan kekalahan sama sekali tidak berarti. Niat membunuh yang tajam terakumulasi dalam pikiran dan tubuhnya. Itu sangat murni. Ketakutan tiba-tiba muncul di wajah Qin Changshan, dan hatinya bergetar. Dia merasakan aliran dingin yang menusuk tulang melalui dirinya dalam menanggapi ancaman yang akan segera terjadi, dan bahkan tanpa ragu sedikit pun, dia memilih untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Memotong. Qin Changshan berteriak, rambut dan janggutnya berkibar tertiup angin dan matanya melebar karena marah. Seolah-olah dia terbakar, dia menuangkan semangat, ki, dan esensi seluruh tubuhnya ke dalam senjatanya. Dia memotong pedangnya. Serangan ini tidak diragukan lagi adalah hegemon ini di antara serangan terkuat Grandmaster. Bahkan adil untuk mengatakan bahwa ini adalah serangan pedang paling mempesona yang pernah dia lepaskan. Pada saat itu, dia bahkan merasa sedikit berterima kasih kepada pemuda mengerikan di hadapannya. Jika bukan karena provokasi dan desakan Su Yi, dia mungkin tidak akan pernah meledak dengan semua potensi terpendamnya. Dia mungkin tidak akan pernah mencapai penguasaan setinggi itu. Dentang. Tetapi pada saat yang sama, ujung pedang menyerang dengan kekuatan yang tak tertahankan, mematahkan serangan pamungkas Qin Changshan dan membuat Mountain's Eminence terbang dari cengkeramannya. Ujung pedang yang tajam kemudian menembusnya dalam garis lurus sempurna. Splur, darah segar, memancar, panas, dan sedap dipandang mata, disemprotkan ke segala arah. Qin Changshan menundukkan kepalanya dengan bingung dan menatap pedang yang telah menembusnya. Dia tampak bingung, terperangah, dan terpana. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan, dengan susah payah,
bertemu dengan tatapan pemuda tampan berjubah biru yang menyendiri di hadapannya. Ekspresinya berubah kompleks, dan dia berkata dengan suara serak, menjadi saksi serangan itu seperti melihat sekilas bantalan dari seorang pembudidaya pedang yang tiada taranya. Mati di bawah pedangmu adalah cara yang baik untuk menemui ajalku. Saya dapat melanjutkan ke 9 mata air dengan senyum di wajah saya. Suaranya masih bergema di udara, pembudidaya pedang terkenal peringkat 27 di papan peringkat Grandmaster Agung Zhou jatuh ke belakang, menghadap ke langit. Ekspresinya tidak lagi tampak bingung, terperangah, atau terpana. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan pelepasan. Pedang itu benar-benar indah. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, itulah pemikiran terakhir Qin Changshan. Puncak gunung menjadi sunyi senyap. Xiang Tianqiu dan kawan-kawan sangat terkejut hingga mereka berkeringat dingin. Mereka merasa seolah-olah telah diceburkan ke dalam jurang yang sedingin es. Mereka bingung dan lupa diri. Saat Suyi menyerang barusan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, juga tidak bisa memahami kedalaman pedangnya. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, Qin Changshan telah tertusuk. Serangan seperti itu seperti kilat yang menyambar tanah datar. Itu mengguncang hati mereka, membubarkan semua kepercayaan dan kesombongan mereka yang tersisa. Seorang Grandmaster tingkat kelima seperti Qin Changshan telah terbunuh dalam satu serangan. Setelah menyaksikan ini, siapa yang tidak merasa terguncang dan ketakutan? Tetapi yang lebih penting, kematian Qin Changshan berarti bahwa di pesta teh hari ini, mereka telah kalah. Bahkan Zhou Zili dan sekutunya membeku di tempat, benar-benar terpana. Pedang macam apa itu? Sepertinya bukan sesuatu dari dunia ini. Beberapa waktu berlalu sebelum Xiang Tianqiu sadar. Ekspresinya mendung, dan suaranya rendah dan teredam. Mengesankan, Yang Mulia, saya akui kekalahan. Suaranya mengandung kepahitan dan kekecewaan yang pekat. Dia telah kalah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, menggunakan semua kartu trufnya, tetapi pendekar pedang tunggal ini lebih dari yang bisa dia kalahkan. Xiang Tianqiu telah melakukan ini dengan keyakinan penuh, jadi hasil ini membuatnya benar-benar lengah. Yu Baiting dan pendukungnya yang lain merasa sangat tercekik sehingga mereka hampir batuk darah. Masing-masing mengenakan ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang dari yang sebelumnya. Zhou Zili awalnya tercengang, tetapi setelah itu, hatinya melonjak dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Kegembiraan yang tak terlukiskan mengaliri dirinya, sampai-sampai Pangeran ke-6 hampir melupakan dirinya sendiri. Saya menang. Haha, aku benar-benar menang. Hanya karena mempertimbangkan statusnya dan situasinya, Zhou Zili menahan keinginan untuk tertawa lepas dan tidak terkendali. Kemenangan tampaknya tidak mungkin tercapai. Chang Guoke dan King Jin tidak bisa campur tangan. Sue Ningyuan mengkhianati mereka, Zheng Tianhe harus menahan diri karena pertimbangan statusnya sebagai kerabat kekaisaran. Itu adalah satu pukulan keras dan berat demi satu. Namun pada akhirnya, mereka membalikkan keadaan, menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Siapa yang berani percaya ini? Wajah Zheng Tianhe, Chang Guoke, dan Mu Zongting dipenuhi dengan kegembiraan, dan hati mereka bergetar karena kegembiraan. Hasil ini sangat menakjubkan dan tidak terduga. Sekarang, ketika mereka melihat Suyi, tatapan mereka mengandung sedikit pemujaan dan semangat. Dia hanya satu orang dengan pedang, namun dia benar-benar sendirian membalikkan keadaan. Yu Baiting, Kang Sanjing, dan yang lainnya terdiam. Ini pukulan yang terlalu berat, lama berlalu sebelum mereka muncul dari keterkejutan mereka. Selamat, Yang Mulia, selamat, Yang Muliamu. Mulai hari ini, tugas dan tanggung jawab gubernur provinsi akan menjadi tanggung jawab Anda, kata Xiang Tianqiu dengan senyum kaku. Zhang Lingyu, gubernur prefektur Huaiyan dan pria yang dia rencanakan sebagai penggantinya, tampak pucat. Dia merasa hampa di dalam. Saya tidak membutuhkan ucapan selamat Anda. Saya ingin Anda memberikan kendali penuh atas semua urusan pemerintah provinsi dalam 3 hari. Zhou Zili berkata dengan mendengus dingin. Sedikit kemarahan cemberut melintas di kedalaman tatapan Xiang Tianqiu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melambai. Semuanya, pesta tes sudah berakhir. Kita harus dalam perjalanan. Dia tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Dia datang ke sini karena yakin akan kemenangannya yang tak terhindarkan, tetapi kepercayaan dirinya hancur saat menghadapi kematian Qin Changshan. Ini merupakan pukulan telak, dan Xiang Tianqiu tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada pangeran kedua. Tapi saat itulah Suyi angkat bicara. Siapa bilang kamu bisa pergi? Suaranya ringan, lapang, dan acuh tak acuh, namun sepertinya mengandung kekuatan iblis. Hati Xiang Tianqiu dan yang lainnya bergetar, dan ekspresi mereka berubah. Suyi, pesta tes sudah berakhir, dan kita sudah mengakui kekalahan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Geram Sue Ningyuan. Dia mungkin terlihat tenang, tetapi sebenarnya, dia sangat panik. Dia sudah samar-samar bisa menebak apa yang direncanakan Suyi. Pesta tes sudah berakhir, tapi masih ada orang yang harus kubunuh saat aku di sini, kata Suyi datar. Karena kamu yang pertama berbicara, mari kita mulai denganmu. Saat dia berbicara,
dia mengangkat guiding misteris dan menebas udara. Sue Ningyuan berdiri sekitar 50 kaki jauhnya. Dia adalah kepala keluarga Sue, Grandmaster tingkat ketiga. Orang-orang di ibu kota provinsi bahkan mengatakan lebih baik memprovokasi Raja Yama daripada menyinggung Sue Ningyuan. Tapi di hadapan tebasan Su Yi yang tiba-tiba, Sue Ningyuan langsung mengaktifkan kartu truf penyelamat hidupnya. Bas, perisai emas yang berkedip melayang ke pandangan, menghalangi bagian depan tubuh Sue Ningyuan. Cahaya spiritualnya beredar, dan satu demi satu prasasti aneh dan tidak jelas muncul di permukaannya. Perisai cahaya emas, itu terbuat dari jimat yang dibuat oleh seorang kultivator origin Dao, dan kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Bang! Ledakan memekakan telinga terjadi saat serangan Su Yi dan Golden Light Shield meledak dengan percikan api yang bergejolak. Serangan itu menyebar, tetapi dampaknya membuat Sue Ningyuan terhuyung mundur, dan dia hampir batuk darah. Serangan Su Yi berikutnya datang sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Tidak, rambut Sue Ningyuan berdiri tegak, dan jiwanya tampak meninggalkan tubuhnya. Kerumunan menyaksikan kepalanya terbang di udara. Tunggul lehernya sangat halus dan rata. Darah segar menyembur seperti geyser. Pikiran para penonton menjadi kosong. Mereka sangat terkejut sehingga mereka berkeringat dingin. Sue Ningyuan adalah pemimpin salah satu dari 5 klan tingkat puncak ibu kota provinsi kekaisaran. Namanya mengguncang ke-6 prefektur, dan dia memiliki otoritas yang luas. Namun dia baru saja dipenggal, begitu saja. Bahkan Zhou Zili dan sekutunya merasa merinding, adegan berdarah ini mengejutkan mereka juga. Bahkan mereka tidak akan menduga bahwa, segera setelah pesta teh berakhir, Su Yi akan mengeksekusi Sue Ningyuan tanpa keberatan sedikitpun. Tapi kemudian, itu benar-benar memuaskan juga. Zhou Zili memikirkan kembali bagaimana Sue Ningyuan mengkhianati mereka sebelumnya, serta bagaimana dia pernah mengejek Su Yi. Melihat Sue Ningyuan mati dengan mayatnya tergeletak berkeping-keping terasa menyegarkan seperti meminum segelas besar air dingin di hari yang panas. Su Yi, apakah kamu sudah gila? Kang Sanjing menyalak dengan kasar, pesta teh sudah berakhir, dan kemenangan dan kekalahan sudah jelas. Mengapa terus membunuh? Apakah Anda tahu konsekuensi dari perilaku Anda? Dari mereka yang hadir, dia memiliki status yang relatif unik. Dia berasal dari sekte pedang naga tersembunyi, dan dia menyatakan dirinya transenden dan terlepas dari urusan duniawi. Karena itu, meskipun dia terpana dengan metode Su Yi yang lalim dan tidak berperasaan, dia tidak benar-benar takut. Tapi ketika mereka mendengar tegurannya, baik ekspresi Chang Guoke maupun King Jin berubah. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ketika Su Yi ingin membunuh seseorang, dia tidak peduli siapa mereka. Ambil tetua sekte luar sekte roda bulan Liu Hongqi. Su Yi telah membunuhnya tanpa kesopanan sedikitpun. Bagaimana mungkin seseorang seperti Su Yi takut akan nama dan prestise sekte pedang naga tersembunyi? Meski mengetahui hal ini, Chang Guoke dan King Jin tetap diam. Tak satu pun dari mereka memperingatkan Kang Sanjing. Memang, mereka berdua berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka sangat bertentangan satu sama lain seperti api dan air. Ini karena mereka mendukung Pangeran ke-6, sementara Kang Sanjing termasuk di antara pendukung Pangeran ketiga. Mereka berada di kamp yang berbeda, jadi meskipun mereka sesama sekte, sulit untuk menghindari permusuhan. Tetapi ketika Xiang Tianqiu melihat Kang Sanjing menjulurkan lehernya, semangatnya melonjak. Ingat, sekte pedang naga tersembunyi adalah tanah suci nomor 1 Zhou Agung, sebuah faksi pembudidaya yang melampaui duniawi. Su Yi berani membunuh diaken keluarga Su, Yue Changyuan. Dia berani membunuh pria yang secara pribadi diundang pangeran kedua ke sini, Qin Changshan. Dia berani membunuh kepala keluarga Sue Ningyuan, tapi, apakah dia berani membunuh seseorang dari sekte pedang naga tersembunyi? First Immortal of the Sword, Chapter 218. Yang mulia ke-6, apakah Anda tidak khawatir kebrutalan Su Yi akan membawa Anda masalah tanpa akhir? Kang Sanjing mengarahkan tatapan dinginnya pada Zhou Zili. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa Anda membiarkan rekan Anda terlibat dalam pembantaian sewenang-wenang dan bahwa Anda membawa kekacauan dan kehancuran ke ibu kota provinsi kekaisaran, apa yang akan dia pikirkan tentang Anda? Pertama, dia menegur Su Yi. Sekarang, dia memperingatkan Zhou Zili. Jelas bahwa dia berasumsi bahwa Su Yi berani membunuh seperti itu dengan izin Zhou Zili. Zhou Zili tertegun sejenak. Kemudian, dia sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Apa hubungan pesta teh kami denganmu, anggota sekte pedang naga tersembunyi? Kamu pikir kamu siapa, menegurku dan kakakku Su? Tapi Su Yi hanya menghela nafas. Mengapa membuang-buang kata dengan seseorang yang akan mati? Dentang, dengung pedang terdengar. Su Yi menggerakkan pergelangan tangannya, dan guiding misteris melengkung, mengiris udara dan menuju Kang Sanjing. Sederhana dan to the point. Bahkan Kang Sanjing tertangkap basah. Sebelumnya, dia berani berdebat dengan keras dan marah karena dia pikir statusnya akan cukup untuk membuat Su Yi mengendalikannya sedikit. Siapa yang mengira Su Yi akan menyerang tanpa sepatah kata pun? Tapi kemudian,
Kang Sanjing memenuhi reputasinya sebagai anggota sekte pedang naga tersembunyi. Dia bereaksi sangat cepat, langsung menghunus pedang besarnya dan memegangnya sendiri. Dentang, pedang besar itu bergetar, menyebarkan percikan api. Retak yang mengejutkan muncul di bilahnya. Dampak mengerikan dari bentrokan kekuatan spiritual itu membuat wajah lama Kang Sanjing memerah. Dia tidak bisa menahan perasaan tertegun, dan dia segera berteriak, "Semuanya, jika kamu tidak menyerang sekarang, tunggu apa lagi?" Xiang Tianqiu dan teman-temannya sudah lama menyadari bahwa mereka dalam masalah, tetapi ketika Kang Sanjing meminta bantuan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Tokoh-tokoh kaya dan terkemuka seperti mereka enggan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Selain itu, bahkan jika mereka semua menyerang sekaligus, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Sui? Tidakkah Kang Sanjing menyadari bahwa bahkan seorang Grandmaster tingkat kelima seperti Qin Changshan telah binasa di sini? Lari, Xiang Tianqiu berteriak, lalu berbalik dan lari menuruni lereng gunung. Mata yang lain berbinar, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di kaki gunung. Selama mereka lolos dari puncak, kebutuhan apa yang harus mereka takuti? Suara mendesing. Tembakan besar tingkat atas dari provinsi kekaisaran ini segera mengambil tindakan. Mereka berencana melarikan diri menuruni lereng gunung. Kang Sanjing tercengang. Dia berencana untuk bergabung dengan Xiang Tianqiu dan sekutunya. Siapa yang mengira mereka semua akan kabur, masing-masing lebih cepat dari yang sebelumnya. Bahkan Zhou Zili dan sekutunya terbelalak dan lidahnya keluh. Lawan mereka telah megah dan mengesankan hanya beberapa saat sebelumnya. Siapa yang berani percaya bahwa mereka akan menjadi begitu lemah dalam keadaan darurat? Sui melihat ini, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat melarikan diri? Dentang, dia menarik napas dalam-dalam, dan guiding misterius bersenandung di tangannya. Pola prasasti yang tidak jelas dan misterius muncul di bilahnya, menguraikan Edict of Profound Gathering. Kemudian, Sui menusuk. Ledakan, lautan awan yang luas dan tak terbatas yang melayang di atas puncak langsung bergolak dan bergejolak, seolah-olah ada kekuatan besar tapi tak berbentuk yang memanggil mereka. Mereka melonjak menuju misteri pemandu dalam hiruk pikuk gila, luas dan perkasa, seperti air surga yang mengalir ke bumi, menggelegar dan bergemuruh seperti guntur yang teredam. Di bawah kaki gunung, banyak orang tercengang. Mereka menyaksikan awan tiba-tiba menutupi matahari, mengaburkan cahayanya dari pandangan. Itu seperti tangan yang tak terlihat telah merebut setiap awan dalam radius 1000 meter, semuanya melonjak menuju puncak. Tak lama setelah itu, gemuruh guntur bergema di seluruh langit. Ini, jangan bilang seorang dewa duniawi telah terlibat. Surgaku, suara keributan muncul di semua sisi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tercengang dan tercengang. Bahkan Huayan dan Paman Ying yang berpengetahuan luas dan berpengalaman pun tampak tertegun. Di dunia ini, hanya dewa bumi yang bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Hanya mereka yang bisa menggunakan kekuatan angin, petir, bumi, dan api. Apa yang mereka lihat sekarang tidak berbeda dengan karya Dewa Bumi. Siapa yang memprovokasi tontonan mengerikan ini? Sementara itu, di atas puncak, Zhou Zili, Qing Jin, dan Mu Zongting menatap dengan mata terbelalak kaget. Mereka tidak bisa tidak mengingat tempat latihan militer Qingding, tempat Sui memanggil kekuatan badai untuk membunuh musuh-musuhnya. Adapun Chang Guoke, dia ingat malam itu di hutan belantara, ketika pedang Sui memanggil petir untuk membunuh musuhnya dari jarak 1000 kaki. Sekarang, pedang Sui mengumpulkan lautan awan, seolah-olah dia adalah dewa. Xiang Tianqiu adalah orang pertama yang berbalik dan lari menuruni lereng gunung. Dia baru saja menyerbu jalan ketika arus tebal awan berkabut menghantamnya. Bang! Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Dampaknya membuatnya terbang, dan di seluruh tubuhnya, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah dan patah. Sialan, Xiang Tianqiu tercengang. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi ujung pedang yang tajam melintas, menembus tenggorokannya. Matanya langsung melebar. Beberapa saat sebelum kematiannya, dia melihat pakaian biru melesat menembus awan. Keluar dari jalanku. Sementara itu, Yu Baiting meraung marah dan mengayunkan kapak perang birunya, mengiris lapisan tebal awan berkabut. Namun, meskipun kabut tampak sangat halus, mereka sangat padat dan berat, dan ketika mereka menyerang, mereka tiba-tiba dan sekuat meteor yang turun ke bumi. Namun, dalam sekejap mata, Yu Baiting, seorang ahli tingkat Grandmaster, dikirim terbang kembali berulang kali. Dia sudah diambang di telan kabut. Bagaimana ini mungkin? Yu Baiting benar-benar panik. Shock dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Itu hanya pesta teh. Ini seharusnya menjadi pertempuran tipu daya dan taktik. Siapa yang mengira bahwa Sui tidak punya rencana untuk melepaskan mereka bahkan setelah mereka mengaku kalah? Seorang ayah membayar hutang putrinya. Jika kamu mati, dia bisa hidup. Bukankah ini akhir yang lebih baik? Suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema di seluruh lautan awan putih berkabut. Seluruh tubuh Yu Baiting langsung tegang. Kepanikan dan teror tanpa kata melonjak di hatinya.
Dia bahkan tidak tahu di mana Su Yi berada. Su Yi, aku mengaku kalah. Saya bersedia menerima Anda sebagai tuan saya. Selama Anda mengampuni saya, keluarga Yu saya dan semua otoritasnya akan siap membantu Anda. Teriak Yu Baiting, suaranya bergetar. Splur, bahkan sebelum suaranya selesai bergema, ujung pedang yang tajam menembus tenggorokannya. Darah mengalir seperti air terjun. Lautan awan yang menggelora menyelimuti puncak gunung melonjak, menyegel puncak sepenuhnya. Orang-orang di dalam tidak melihat apa-apa selain sepetak putih yang tidak jelas, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Dari waktu ke waktu, mereka mendengar jeritan memilukan dari dalam kabut, membuat rambut mereka berdiri. Setelah awan menyebar, murid Zhou Zili dan sekutunya membesar. Bagian lain dari puncak itu ditumpuk tinggi dengan mayat. Kepala Kang Sanjing dari Sekte Pedang Naga tersembunyi berguling-guling di tanah, ekspresinya masih dipenuhi teror. Tampaknya bahkan di saat-saat sebelum kematiannya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Su Yi berani membunuhnya. Gubernur Provinsi Xiangtian Qiu, ditambah Yu Baiting, Zhao Qing, Bai Hanhai, 3 tembakan besar tingkat puncak dari ibu kota provinsi, serta Gubernur Prefektur Huaiyan, Zhang Lingyu, semuanya telah tewas di sini. Beberapa telah ditusuk melalui tenggorokan, sementara yang lain telah dipenggal. Su Yi berdiri tidak jauh darinya, mengenakan pakaian birunya yang biasa, pedang di tangan, setenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Gumpalan kabut melingkari tubuhnya yang tinggi kurus. Di bawah cahaya surga yang menyilaukan, bocah 17 tahun ini benar-benar tampak seperti makhluk abadi yang dibuang. Dia terbungkus dalam cahaya misterius yang membuat hati para penonton bergetar. Zhou Zili, Zheng Tianhe, Mu Zongting, Chang Guoke, dan King Jin semuanya terdiam. Gelombang mengalir melalui hati mereka, dan mereka tidak bisa tenang. Bahkan Cha Jin tampak linglung dan bingung. Matanya tampak terpaku pada Su Yi, dan wajahnya yang tak tertandingi dan menakjubkan tampak benar-benar terpesona. Apakah kamu melihat itu? Saat Anda kuat, Anda tidak perlu khawatir dengan skema dan trik musuh Anda. Potong saja dan selesaikan itu. Su Yi berbalik dan menatap Zhou Zili. Sang pangeran gemetar, lalu membungkuk dengan sungguh-sungguh di pinggang dan mengepalkan tinjunya. Saudaraku Su, terima kasihku yang terdalam atas apa yang telah kau lakukan untukku hari ini. Saya, Zhou Zili, akan mengingat kebajikan ini selama sisa hidup saya. Suaranya penuh rasa terima kasih, langsung dari hati. Dia begitu tegang sehingga bahkan suaranya bergetar. Mu Zongting buru-buru membungkuk juga. Tuan Muda Su, hari ini, Anda membalikkan keadaan, dan Anda telah membuat saya terkesiap dengan takjub. Apakah kamu tidak khawatir bahwa dengan membunuh begitu banyak orang, aku akan membawa bencana untukmu? Tanya Su Yi. Zhou Zili menggertakkan giginya. Yang kalah selalu salah. Tidak peduli seberapa mengesankan mereka dalam hidup, sekarang, mereka hanyalah sekumpulan mayat. Tidak peduli apakah keluarga Yu, Bai, Zhao, dan Sue atau faksi yang mendukung Xiangtian Qiu berusaha membalas dendam. Saya secara alami akan mengambil semuanya. Ini benar-benar kekecewaan yang luar biasa, sampai-sampai hati Zhou Zili bergetar hanya dengan memikirkannya. Dia menyadari bahwa hari-hari yang akan datang pasti akan mengandung gelombang besar dan kegemparan yang meluas. Tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Dia harus menghadapinya secara langsung. Saudaraku Su, kamu berselisih dengan keluarga Su ibu kota Giok karena aku, dan kemungkinan besar banyak faksi akan segera mengincarmu. Saya, Zhou Zili agak khawatir, namun, Su Yi hanya melambai dan memotongnya. Bagi saya, pertengkaran kecil di dunia duniawi sama tidak relevannya dengan awan yang melayang di atas kepala. Jangan bicara padaku tentang urusan yang menjemukan dan menjemukan seperti itu. Zhou Zili langsung terdiam. Kemudian, Su Yi tiba-tiba menatap ke kejauhan dan berkata, sudah cukup melihat. Semua orang tercengang. Mereka secara naluriah mengikuti tatapan Su Yi. Skri, sebuah teriakan yang jelas dan nyaring terdengar. Seekor elang biru yang cepat dan luar biasa menyapu dari kejauhan, meluncur melalui lautan awan. Sayap metaliknya yang bercahaya menangkap sinar matahari dan bersinar dengan kilau yang mempesona. 2 sosok berdiri di punggungnya. Salah satunya adalah Master Istana yang tampak muda dari Heaven's Origin Academy, Ning Xihua. Yang lainnya adalah seorang pria berjubah perak kekaisaran bersulam naga dan hiasan kepala bulu. Dia tinggi, tegak, dan kurus seperti tombak. Dalam beberapa kedipan mata, Blue Escale Eagle mendarat dengan lembut di puncak gunung. Aku baru tahu aku tidak bisa lepas dari perhatianmu, rekan Daois. Ning Xihua langsung mengabaikan semua orang yang hadir, menoleh ke Su Yi, dan tersenyum. Pria kurus berjubah naga kekaisaran dan hiasan kepala bulu itu tersenyum dan mendekat juga. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat. Saya Shen Jiusong. Salam, Tuan Muda Su. Jadi, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Red Scale Army, Cloudlight Marquis dari Provinsi Kekaisaran. Cha Jin tampak tercerahkan. Sebagai salah satu dari 18 Marquise non Zhou Agung Zhou, Cloudlight Marquis tidak diragukan lagi terkenal di seluruh kekaisaran.
Dia memiliki rekor prestasi militer yang gemilang atas namanya, dan dia memimpin pasukannya seperti dewa medan perang. Dalam hal prestasi militer murni, dia berada di 5 besar dari 18 markis bermarga asing. Dan dia sendiri adalah sosok yang sudah lama mapan dan berpengaruh di antara Grandmaster Martial Dao. Seberapa kuat dia, tepatnya, ada banyak pendapat yang saling bertentangan. Ini karena, selama 10 tahun terakhir, dia praktis tidak pernah bertarung secara langsung. Namun, tidak ada keraguan tentang itu, seseorang seperti dia tidak ada bandingannya dengan Grandmaster biasa. Namun sekarang, pria yang memimpin seluruh tentara skala merah, seorang markis yang namanya mengguncang seluruh bangsa, telah mengambil inisiatif untuk maju dan menyapa Su Yi. Bahkan Cha Jin bangga akan hal ini. Hampir bersamaan, Zheng Tianhe membisikkan pengingat yang tergesa-gesa kepada Zhou Zili, memberitahu dia siapa Ning Xihua. Hati Zhou Zili bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyapa mereka berdua dengan hormat. Salam, Tuan Istana Ning. Salam, Markis Shen. Chang Guoke, King Jin, dan Mu Zongting juga sadar. Mereka saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan perasaan terpana. Mereka tidak akan pernah menduga Master Istana Misterius dari Heaven's Origin Academy, Ning Xihua, dan Bloodlight Markis akan muncul bersama. Lebih jauh lagi, dari tampilannya, mereka berdua telah menyaksikan pertempuran selama beberapa waktu. First Immortal of the Sword, Chapter 219. Saat itu berangin di puncak, dan embusan angin menyebarkan bau darah yang menyengat dan menyesakkan. Keadaan tragis mayat-mayat itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dalam kehidupan, mereka semua memiliki otoritas dan pengaruh yang luas, cukup untuk mengendalikan angin dan hujan hanya dengan gerakan. Namun dalam kematian, mereka hanyalah mayat berlumuran darah, tidak berbeda dari manusia biasa. Tatapan Ning Xihua menyapu tontonan berdarah ini, dan dia menghela nafas dengan sedih. Rekan Taois, dengan budidaya akumulasi Ki Anda memanfaatkan Grand Dao dari langit dan bumi dan memasukkannya ke dalam Dao pedang Anda. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Su Yi menyingkirkan misteri pemandu, lalu berkata, kamu tidak hanya datang ke sini untuk menonton pertarungan, kan? Tentu saja tidak, kata Ning Xihua langsung. The Cloudlight Markis dan aku di sini karena kami memiliki sesuatu yang ingin kami diskusikan denganmu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Apapun itu harus menunggu sampai besok. Kenapa besok? Ning Xihua tertegun. Su Yi dengan lembut menepuk perutnya. Karena aku masih belum makan sarapanku. Titik. Kerumunan tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua berasumsi bahwa jika Su Yi menolak Ning Xihua, dia pasti punya rencana lain. Itulah mengapa mereka semua mendengarkan dengan seksama jawabannya. Siapa sangka dia hanya lapar. Cha Jin merasa sedikit malu. Apakah saya tidak menyiapkan cukup minuman untuknya pagi ini? Zhou Zili langsung merasa malu, dan dia berkata dengan malu-malu, persiapan saya tidak memadai. Aku datang mencarimu bahkan sebelum matahari terbit. Bodoh. Su Yi meliriknya. Aku hanya mencari alasan. Saya tidak ingin melakukan hal lain hari ini. Dia berpikir, lalu menghela nafas. Tapi sekarang sepertinya aku seharusnya lebih langsung. Ketika dia mendengar Su Yi membuat posisinya sangat jelas, sudut bibir Ning Xihua sedikit berkedut. Baik, maka Cloudlight Markis dan aku akan mengunjungimu besok. Memikirkannya, ini masuk akal. Mereka baru saja menyelesaikan tea party, dan dia menyebabkan keributan besar. Bagaimana mungkin Su Yi sedang ingin memikirkan hal lain saat ini? Begitu Ning Xihua menganggapnya seperti itu, dia mengerti. Bisakah kamu meminta binatang kotormu? Bisakah kamu meminta Kinger mengirim kami kembali? Su Yi melirik elang biru. Menyebut burung itu sebagai binatang kotor, pada pertemuan pertama mereka adalah satu hal, tetapi sekarang, mereka sudah saling mengenal. Terus menyebutnya, binatang kotor, akan sedikit tidak pantas. Blue Scale Eagle bergetar. Dalam hati tercengang bahwa seseorang yang begitu sombong akan mengubah cara dia berbicara atas kemauannya sendiri. Kinger akan merasa terhormat untuk membawa Anda, rekan Taois, tertawa Ning Xihua. Terima kasih banyak. Su Yi melambai ke Cha Jin di dekatnya. Ayo pergi. Baru saat itulah Zhou Zili dan yang lainnya menyadari bahwa Su Yi tidak ingin berlama-lama di sini lebih lama dari yang diperlukan, dia sudah berencana untuk pergi. Segera, mereka menyaksikan Su Yi dan Cha Jin duduk di atas punggung elang dan terbang ke langit. Benang melankolis yang tak dapat dijelaskan muncul di hati King Jin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Cha Jin pergi bersama Su Yi, dia sekali lagi mengingat waktu mereka di menara kapal dan bagaimana dia menolak menjadi pelayan Su Yi. Tuan muda Su itu benar-benar pria yang luar biasa di dunia biasa. Cloudlight Markis, Shen Jiusong, menghela nafas. Sebelumnya, mereka menyaksikan pertempuran secara rahasia. Dia telah menyaksikan Su Yi membunuh seluruh kelompok Grandmaster. Sekarang setelah dia berinteraksi dengan Su Yi dari dekat, dia merasakan keistimewaan Su Yi dengan kejelasan yang semakin meningkat. Ayo pergi begitu Kinger kembali. Ning Xihua mengatakan ini, lalu berdiri di sisi tebing, menatap lautan awan dalam diam.
Dalam beberapa hal, dia dan Su Yi mirip. Tak satu pun dari mereka yang bisa diganggu dengan perselisihan kecil di dunia duniawi. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan Zhou Zili dan rekan-rekannya. Ini bukan penghinaan, dia hanya melihat mereka sebagai penghuni dua dunia yang berbeda. Yang mulia, pesta tes sudah berakhir. Bagaimana Anda berencana untuk membersihkan kekacauan itu? Shen Jiusong melirik Zhou Zili dan bertanya dengan penuh minat. Diaken Sekte Naga Tersembunyi, Kang Sanjing, diaken keluarga Su Yue Changyuan, dan tamu pribadi pangeran kedua, Qin Changshan. Semua dari mereka telah meninggal di sini. Bencana yang akan terjadi selanjutnya akan melibatkan Sekte Pedang Naga Tersembunyi, keluarga Su dari Jade Capital, dan pangeran kekaisaran kedua. Semua fondasi mereka sangat dalam. Dan tidak mungkin mereka bisa merahasiakan kematian Yu Baiting dan 4 tokoh besar ibu kota provinsi kekaisaran. Ketika berita menyebar, itu pasti akan membuat seluruh ibu kota provinsi menjadi gempar. Itu adil untuk mengatakan bahwa kejadian hari ini seperti pusaran besar. Siapapun yang terlibat pasti akan terbungkus dalam bencana besar. Zhou Zili terdiam sejenak, lalu berpura-pura percaya diri dan santai. Aku tidak akan berbohong padamu, Markis. Saya masih tidak tahu bagaimana saya akan menyelesaikan akibat dari apa yang terjadi di sini hari ini. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dan parahnya konsekuensinya, saya siap untuk menanggung semuanya. Shen Jiusong tersenyum tipis. Yang mulia, maukah Anda mendengarkan pandangan saya tentang situasi ini? Zhou Zili langsung bersemangat, dia menyadari bahwa Cloudlight Markis berencana untuk memberinya nasihat, dan dia dengan sungguh-sungguh menggenggam tinjunya. Markis, jika kamu punya saran, tolong jangan menahan diri. Zheng Tianhe, Mu Zongting dan yang lainnya menajamkan telinga mereka juga. Shen Jiusong berpikir sejenak, lalu berkata, dari cara saya melihatnya, saat Anda menentukan kemenangan dan kekalahan, posisi gubernur provinsi yang sebenarnya tidak lagi penting. Dia menatap langsung ke arah Zhou Zili dan berkata, tahukah Anda mengapa Yang Mulia memerintahkan Anda untuk menunjuk gubernur berikutnya dari provinsi kekaisaran? Ini adalah ujian ayah kekaisaran untukku, kata Zhou Zili tanpa banyak berpikir. Tepat, karena ini ujian, mencapai kemenangan atas pangeran kedua setara dengan mendapatkan persetujuan Yang Mulia. Shen Jiusong berkata perlahan, dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Anda menembus kubah surga, Yang Mulia tidak akan menyalahkan Anda. Di sisi lain, dia akan melihatmu dalam cahaya baru. Adapun masalah yang diakibatkannya, Yang Mulia akan menyelesaikannya untuk Anda. Apakah itu mungkin? Zhou Zili tertegun, sepertinya dia tidak berani mempercayainya. Shen Jiusong tertawa. Yang Mulia memerintah atas seluruh Zhou Agung, dan semua gunung dan sungainya berada di bawah kekuasaannya. Di matanya, hal-hal kecil lebih penting daripada seorang pangeran kekaisaran yang lulus ujiannya dan memperoleh kemenangan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mengingat situasinya, jika Sekte Pedang Naga Tersembunyi, keluarga Su, dan berbagai faksi di Provinsi Imperatorial pintar, mereka akan mengerti bahwa statusmu sudah berbeda dari sebelumnya. Jika mereka ingin membalas dendam padamu, aku khawatir mereka harus melewati Yang Mulia terlebih dahulu. Semangat Zhou Zili melonjak, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak mempertimbangkan itu. Jika saya tidak salah menebak, setelah Anda kembali ke Jade Capital, Anda akan mengalami kekuatan yang datang dengan persetujuan Yang Mulia, kata Shen Jiusong. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Izinkan saya untuk memberi selamat kepada Anda atas kenaikan Anda menjadi terkenal sebelumnya, Yang Mulia. Zhou Zili langsung panik, Markis, aku tidak layak atas sanjunganmu. Saya sangat menyadari keterbatasan saya. Sudahlah hadiah, jika ayah kekaisaran tidak menghukum saya akan menangis karena rasa terima kasih. Shen Jiusong tertawa terbahak-bahak. Menghukummu. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Mulia hampir tidak pernah peduli dengan urusan duniawi, dia terpaku pada mengejar Dao. Jika saya tidak salah, fakta bahwa dia mulai menguji Anda dan pangeran kekaisaran lainnya mungkin berarti bahwa dia memulai persiapan untuk menunjuk seorang putra mahkota. Menunjuk putra mahkota, semua orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Kaisar saat ini masih di masa jayanya. Dia heroik dan lihai, bijaksana dan kuat. Siapa sangka dia sudah mulai mempertimbangkan soal suksesi. Zhou Zili tercengang, dan dadanya terasa sesak. Mereka yang terlibat langsung dalam sesuatu seringkali kesulitan untuk melihatnya dengan jelas. Sekarang Shen Jiusong menunjukkannya, Zhou Zili tiba-tiba mengerti alasan sebenarnya ayahnya mengirimnya ke provinsi imperatorial. Markis, terima kasih banyak atas bimbinganmu. Zhou Zili membungkuk rendah di pinggang, suaranya penuh rasa terima kasih. Shen Jiusong memperingatkannya, Yang Mulia, jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah sebuah ujian. Memenangkan persetujuan Yang Mulia tidak berarti Anda memiliki harapan untuk menjadi putra mahkota. Zhou Zili menarik napas dalam-dalam, dan kegembiraannya berangsur-angsur mereda. Di masa lalu, ayah kekaisaran tidak pernah mementingkan saya, dan posisi saya dalam keluarga kekaisaran jauh lebih rendah daripada kakak laki-laki tertua dan kedua saya.
Jika apa yang terjadi hari ini membuat saya mendapat persetujuannya, meski hanya sedikit, saya sudah senang dengan itu. Shen Jiusong tersenyum. Ketika Yang Mulia masih seorang pangeran kekaisaran, dia sangat mirip denganmu. Situasinya tidak menguntungkan, namun dengan guru negara Hong Sensang, Raja Ge Changling yang menelan laut, dan dukungan kepala keluarga Su Hongli, dia semakin dekat ke tahta, selangkah demi selangkah, akhirnya mencapai kekuasaan. Saya percaya bahwa suatu hari, Anda juga dapat mencapai ini. Ketika dia mendengar itu, Zhou Zili menggelengkan kepala sampai ujung kaki, dan gelombang emosi mengaliri hatinya. Shen Jiusong tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan liontin giok berbingkai jumbai berwarna darah dan menyerahkannya ke Mu Zongting. Posisi gubernur provinsi berarti Anda mewakili prestise istana kekaisaran Zhou Agung. Jika Anda mengalami kesulitan, gunakan token perintah ini, dan tentara skala merah akan membantu Anda. Mu Zongting tertegun sebentar, kemudian, dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Terima kasih banyak, Markis. Sebelumnya, dia khawatir, bagaimana dia mempertahankan posisinya sebagai gubernur provinsi setelah insiden berdarah hari ini. Dukungan Shen Jiusong mengubah segalanya. Itu berarti bahkan keluarga Yu, Zhao, Bai, dan Sue, tiran lokal provinsi, tidak akan berani menentangnya dengan santai. Chang Guoke dan King Jin menerima semua ini. Mereka sudah memiliki firasat samar bahwa Cloudlight Marquis tidak melakukan ini karena dia sangat memikirkan prospek pangeran ke-6. Tidak, sama sekali tidak. Jika hanya itu, bukankah dia akan berdiri bersama pangeran ke-6 bahkan sebelum pesta teh dimulai? Jika diminta untuk menjelaskan, hanya ada satu kemungkinan yang dapat mereka pikirkan, Cloudlight Marquis melakukan ini karena Sui. Itulah mengapa dia berinisiatif untuk menyatakan dukungannya kepada pangeran ke-6. Kalau tidak, sebagai seorang Marquis, dia tidak perlu terlibat dalam semua ini. Mereka semua telah melihat cara Shen Jiusong melangkah untuk menyambut Sui segera setelah dia dan Ning Xihua mendarat. Teriakan yang jelas dan nyaring terdengar, dan Blue Scale Eagle muncul di cakrawala, lalu mendarat dengan lembut di puncak. Ayo pergi. Ning Xihua berjalan langsung ke punggung Blue Scale Eagle. Selamat tinggal, semuanya. Shen Jiusong menghadapi kerumunan dan mengepalkan tinjunya, lalu berkumpul kembali dengan Ning Xihua. Tak lama kemudian, Blue Scale Eagle melesat menembus langit dan membawa mereka pergi. Yang Mulia, haruskah kita pergi juga? Zheng Tianhe bertanya dengan lembut. Sekarang, hanya sedikit dari mereka yang tersisa di puncak Gunung Barat. Zhou Zili terdiam sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi di sini hari ini. Dengan itu, dia berbalik dan menuruni jalan pegunungan. Zheng Tianhe, Chang Guoke, King Jin, dan Mu Zongting mengikuti di belakangnya. Sementara itu, keramaian di kaki gunung sudah semrawut bubur yang terlalu mendidih. Suara keributan dan diskusi tanpa henti memenuhi udara. Tokoh-tokoh terkemuka dari 6 prefektur provinsi imperatorial ini telah lama menyadari bahwa pesta teh telah berakhir, tetapi mereka masih tidak tahu siapa sebenarnya yang menang. Jika bukan karena tentara skala merah yang berjaga di sekitar jalan setapak di atas gunung, banyak dari mereka akan menyerang sejak lama. First Immortal of the Sword, Chapter 220. Sebagai komandan pasukan tentara skala merah yang ditempatkan di kaki Gunung Barat, Yuan Loyu adalah orang pertama yang melihat Zhou Zili dan rekan-rekannya turun dari puncak. Yang Mulia ke-6 menang. Hati Yuan Loyu bergetar. Zhou Zili juga melihat Yuan Loyu. Dia memerintahkan, pimpin tentara skala merah ke puncak dan bersihkan mayatnya. Kumpulkan apapun yang berharga yang Anda temukan dan kirimkan ke House of Waveswap Rocks. Membersihkan mayat, Yuan Loyu menyimpulkan kemungkinan tertentu, dan meskipun dirinya sendiri, hatinya bergetar. Saat itulah orang-orang besar yang berkumpul melihat Zhou Zili dan rekan-rekannya turun dari gunung. Keributan itu tiba-tiba berhenti ketika semua orang menghentikan diskusi mereka dan melihat ke atas. Seseorang memberanikan diri untuk bertanya, Yang Mulia, beranikah saya bertanya siapa yang menang di tea party pagi ini? Ketika dia mendengar ini, Zhou Zili langsung menghentikan langkahnya. Tatapannya menyapu foto-foto besar yang terkumpul, satu persatu. Kemudian, di tengah kesunyian yang mematikan, Pangeran ke-6 tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Mu Zongtong. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda, mulai hari ini, Yang Mulia Mu Zongting akan menjadi gubernur baru dari Provinsi Kekaisaran. Satu batu bisa menimbulkan 1000 gelombang. Demikian pula, satu kalimat membuat seluruh tempat menjadi gempar. Siapa yang bisa melewatkan bahwa di tea party hari ini, fokus perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya, Yang Mulia ke-6 telah muncul sebagai pemenang utama. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi sebagian besar penonton, sampai-sampai banyak dari mereka menatap dengan tidak percaya. Tapi Zhou Zili tidak menjelaskan apapun. Dia baru saja meninggalkan kata-kata itu dan membawa Mu Zongting dan sekutu lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Aku baru tahu bahwa dengan bantuan Tuan Su yang meminjamkannya, Yang Mulia ke-6 akan merasa sulit untuk kalah bahkan jika dia menginginkannya. Yuan Luoxi berseru dengan gembira.
Tapi hati Yuan Wutong bergetar, dia baru menyadari bahwa, bahkan setelah Zhou Zili dan rekan-rekannya pergi, Xiang Tianqiu dan sekutunya masih belum muncul. Jangan bilang Tuan Su membunuh mereka semua. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, kepalanya berdengung. Jika demikian, ini akan menjadi kekacauan besar. Ayah, mengapa kita belum melihat Tuan Su? Tanya Yuan Luoxi, terdengar agak bingung. Yuan Wutong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, tunggu sebentar lagi. Kakak keduamu memimpin kelompok ke puncak gunung. Saya percaya bahwa kita akan segera memahami kebenaran sepenuhnya. Kebenaran penuh. Yuan Luoxi tercengang. Jangan bilang ada lagi yang terjadi di atas sana. Beberapa jenis rahasia, mengapa Yang Mulia Xiang dan yang lainnya belum muncul. Sekarang, banyak penonton menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Xiang Tianqiu, Yu Baiting, dan yang lainnya semuanya adalah tokoh berpengaruh tingkat puncak di ibu kota provinsi Kekaisaran, namun tidak satu pun dari mereka yang kembali dari puncak gunung. Ini, jangan bilang sesuatu terjadi pada mereka. Seseorang menelan ludah dengan gugup. Jangan bilang kamu lupa, semuanya. Baru saja, Grandmaster tingkat kelima yang terkenal Qin Changshan mengambil tindakan. Jelas bahwa dia kalah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Pangeran ke-6 muncul sebagai pemenang? Mata seseorang berkilat. Juga, barusan, Blue Scale Eagle muncul di puncak. Saya curiga itu adalah tunggangan pribadi Tuan Istana Ning Xihua. Apakah itu berarti Master Istana yang terkenal misterius dari Heaven's Origin Academy juga terlibat dalam perjuangan? Jangan menebak sembarangan. Tunggu tentara skala merah turun kembali. Maka kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kerumunan terus mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tahu hasil Tea Party, mereka merasa lebih bingung dari sebelumnya. Nona muda, apakah menurutmu Ning Xihua yang turun tangan untuk mengalahkan Dragon Lake Hermit Qin Changshan? Paman Ying tidak bisa melihat melalui hasil ini, dan alisnya merajut erat. Itu tidak mungkin. Huayan menolak kemungkinan itu tanpa ragu sedikit pun. Sebelumnya, ketika Qin Changshan menyerang, dia memprovokasi segala macam fenomena langit dan bumi. Ki pedangnya memotong udara, dan lautan awan mendidih. Namun, hanya setelah tirai dipasang pada pertempurannya, Blue Scale Eagle meluncur. Itu berarti tidak mungkin Ning Xihua yang mengalahkan Qin Changshan. Lalu siapa itu? Paman Ying tidak bisa membantu tetapi menindaklanjuti. Sui, Huayan ragu-ragu, lalu berkata, aku baru menyadari bahwa ketika Yang Mulia ke-6 dan para pengikutnya turun dari puncak gunung, Sui dan gadis pelayannya tidak bersama mereka. Selanjutnya, semua orang hanya melihat bahwa Blue Scale Eagle pergi dengan membawa dua sosok di punggungnya. Mereka tidak diragukan lagi adalah Sui dan pelayannya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, itu berarti tidak ada korban di antara pengikut Pangeran ke-6. Dari kelompok itu, hanya Sui yang mungkin memiliki kekuatan untuk mengalahkan Grandmaster tingkat 5 seperti Qin Changshan. Ketika dia mengatakan ini, matanya yang cantik bersinar dengan kebingungan. Tapi mengatakan dia mengalahkan Qin Changshan terdengar terlalu sulit dipercaya. Paman Ying terdiam. Dia sudah mengerti apa yang dia maksud. Apakah mereka berbicara tentang orang lain? Dia tidak mungkin percaya bahwa seorang pemuda realem akumulasi Qi dapat mengalahkan Grandmaster tingkat kelima. Namun, itu benar, Sui adalah tersangka yang paling mungkin. Siapa yang tidak akan bingung? Tapi kemudian, di tengah perdebatan dan kebingungan yang meluas, Yuan Loyu dan anak buahnya kembali dari puncak gunung. Sekarang, Yuan Wutong tidak bisa lagi menahan diri. Dia segera bertanya, Loyu, bagaimana situasinya? Yang Mulia Xiang dan yang lainnya, mereka semua sudah mati, Yuan Loyu berkata pelan, tapi dia masih terlihat terguncang. Semuanya mati. Kerumunan awalnya tertegun. Kemudian, kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tersentak. Mereka akhirnya mengerti. Seluruh tempat langsung jatuh ke dalam keheningan yang aneh dan mematikan. Tidak peduli seberapa terkejutnya mereka, semuanya mencapai kesimpulan yang sama. Kekacauan datang ke ibu kota provinsi Kekaisaran. Hari itu, berita tentang pesta teh Gunung Barat melanda kota seperti badai. Tidak lama kemudian seluruh ibu kota provinsi tenggelam dalam kerusuhan besar. Keluarga Yu, di dalam pavilion yang indah dan didekorasi dengan mewah. Yu Xuangning telah lama menunggu, dan dia mulai tidak sabar. Tadi malam, ayahnya, Yu Baiting, terkekeh dan mengatakan kepadanya bahwa besok, Sui akan menghilang dari muka dunia ini. Yu Xuangning agak menantikannya. Dia pasti tidak lupa betapa menjijikkannya dia, atau bagaimana dia menggunakan kebaikan sebagai pengaruh terhadapnya, atau betapa kurang ajarnya dia. Ayah sudah pergi selama 4 jam. Bukankah sudah waktunya dia kembali? Hampir segera setelah dia memikirkan ini. Bang! Seseorang di luar pavilion mendobrak pintu, dan seorang pria muda jangkung menyerbu masuk, memimpin sekawanan pelayan. Teriak Yu Xuangning. Dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat tamu tak terduganya dengan jelas, dia langsung kehilangan kesabaran dan menegurnya. Yu Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Yu Xiao adalah putra dari tetua kedua keluarga Yu.
Dia selalu berperan sebagai pria penurut yang lemah lembut di depannya, bereaksi seperti tikus yang baru saja melihat kucing setiap kali dia melihatnya. Namun sekarang, dia telah memimpin sekelompok pria untuk mendobrak pintunya. Yu Xiao menatapnya dari atas ke bawah tanpa ragu sedikit pun, lalu terkekeh. Sepupu kecil, aku di sini untuk memberitahumu bahwa kepala keluarga sudah mati. Mulai hari ini, ayah saya adalah kepala keluarga baru, sementara saya, aku penerusnya di masa depan. Apa, itu konyol. Bagaimana mungkin ayahku bisa mati? Ekspresi Yu Xuangning berubah secara dramatis. Dia mengangkat kakinya dan hendak keluar dari paviliun ketika seseorang menamparnya tepat di wajah. Pipinya menyengat seperti api, dan dia terhuyung mundur dan jatuh. Dia telah dimanjakan sejak usia muda. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia hampir gila karena marah. Anda, Yu Xuangning baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Yu Xiao berteriak dengan dingin, penjarakan dia untukku. Iya Pak, semua pelayannya mulai beraksi. Saat dia melihat ini, Yu Xuangning merasa seolah-olah dia berada di ambang gangguan mental. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan bilang sesuatu benar-benar terjadi pada ayah. Tapi petugas tidak memberinya waktu untuk berpikir. Mereka hanya menangkapnya, mengikatnya, dan membawanya pergi, suatu penghinaan besar. Hari itu, setelah berita kematian Yu Baiting, keluarga Yu mengalami perselisihan hebat. Untuk merebut kursi kepala keluarga secepat mungkin, para petinggi keluarga Yu langsung melancarkan konflik berdarah. Yu Baiting dan lingkaran terdekatnya menjadi tidak lebih dari domba untuk disembelih. Putrinya, Yu Xuangning, menjadi tawanan. Keluarga itu seperti sekawanan naga tanpa pemimpin, konflik internal pun tak terhindarkan. Dan semakin besar klan, semakin parah konsekuensi pertikaian. Adegan serupa juga dimainkan di keluarga Zhao, Bai, dan Sui. Akademi Surga, tebing tobat, angin kencang yang menusuk-menusuk, setajam ujung pisau. Xiang Ming duduk di sebuah gua, rambutnya acak-acakan. Dia tampak kuyu, dan matanya dipenuhi dengan ketidaksabaran, kemarahan, dan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan meludah, Suyi, tunggu saja. Saat aku keluar dari sini, aku akan pergi meminta bantuan ayahku. Aku tidak bisa menghentikan dendam ini sampai aku meretasmu berkeping-keping. Dia adalah putra gubernur provinsi, pria terbaik di Heaven's Origin Academy. Dia tidak pernah mengalami kemunduran seperti ini. Tiba-tiba, suara panik memancar dari luar gua. Magang senior Broter Siang, ini buruk. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang agak kelebihan berat badan. Dia menyerbu ke dalam gua, sudah berlumuran keringat, kepanikan tertulis di seluruh wajahnya. Tenang, Xiang Ming memelototi pemuda gemuk itu dengan tidak senang. Sudah berapa kali kukatakan padamu, ketika sesuatu yang besar terjadi, Anda harus tetap tenang. Tidak peduli seberapa buruk berita ini, mungkinkah itu lebih buruk daripada kesulitan saya saat ini? Pemuda gemuk menyeka keringat dari alisnya dan terengah-engah. Tidak, senior apprentice Broter Ming, sesuatu yang sangat besar telah terjadi kali ini. Aku bahkan tidak berani mempercayainya, tapi sekarang, semua orang di akademi mengatakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiang Ming mengerutkan alisnya karena tidak senang. Pemuda gemuk itu tergagap, kakak magang senior, aku akan memberitahumu, tapi jangan marah, dan jangan marah. Belum tentu benar, melihatnya terus seperti ini, Xiang Ming merasa sangat tidak sabar. Dia tidak bisa membantu tetapi menggonggong, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Pemuda gemuk itu melompat dan berseru dengan panik, ayahmu sudah mati. Xiang Ming tertegun. Kemudian, dia meraung dengan marah, apakah kamu mencoba untuk mengutukku? Pemuda gemuk itu menangis, kakak magang senior, aku tidak berbohong. Ayahmu benar-benar sudah mati. Mereka mengatakan rumahmu telah digeledah, dan selir ayahmu memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur dengan barang-barang berharganya. Bahkan para penyanyi wanita yang kau pertahankan telah ditangkap. Xiang Ming hampir meledak. Dia berdiri dan berteriak, bajingan mana yang menyebarkan desas-desus. Aku akan membunuh seluruh keluarganya jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Pemuda gemuk itu berkata dengan gelisah, magang senior Broter Siang, semua orang di Heaven's Origin Academy tahu tentang ini. Bahkan atasan membicarakannya. Mereka bilang ayahmu dipenggal di pesta teh di puncak Gunung Barat. Bahkan para petinggi membicarakannya. Xiang Ming merasa seperti disambar petir. Pikirannya menjadi kosong, dan tangan serta kakinya bergetar tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan dan otoritas ayah, dia praktis adalah hegemon dari provinsi kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tak lama kemudian, raungan binatang Xiang Ming terpancar dari dalam gua. Suara gangguan mental yang akan segera terjadi dan kehilangan kendali bergema di seluruh langit dan bumi. First Immortal of the Sword, Chapter 221. Zhou Agung, ibu kota Giok, di tanah milik Raja Qi yang luas dan megah. Di dalam ruang rahasia, asap aromatik keluar dari pembakar dupa. Pangeran kedua Zhou Zikun,
yang 2 tahun lalu telah menerima gelar Raja Qi, duduk di sana, ekspresinya gelap dan tidak sedap dipandang. Tangannya mengepal erat komunikasi rahasia yang baru saja dia terima dari Provinsi Imperator. Surat itu menulis bahwa kelompok yang dipimpin oleh Xiang Tianqiu semuanya telah meninggal secara brutal di atas Gunung Barat. Yang mati termasuk Yue Changyuan dari keluarga Su, serta Qin Changshan, Grandmaster tingkat kelima. Namun, tidak ada korban jiwa di kubu Pangeran ke-6. Dokumen rahasia itu juga berisi analisis situasi. Disimpulkan bahwa Suyi kemungkinan besar adalah orang yang menentukan kemenangan Pangeran ke-6. Pesan itu tidak berisi rincian atau deskripsi terperinci, tetapi Zhou Zikun tetap tenggelam dalam kemarahan yang mendalam. Kakak kedua, itu sudah terjadi. Tidak perlu untuk tetap marah karena ini. Tidak, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memahami sikap ayah kekaisaran terhadap kejadian ini, kata pangeran ketiga, Zhou Zizhen, dengan muram. Dari cara saya melihatnya, salah satu pengikut saudara ke-6 yang menyebabkan bencana berdarah seperti itu pasti akan membuat seluruh provinsi menjadi gempar. Tidak mungkin ayah kekaisaran akan melepaskannya begitu saja. Nada suaranya mengancam, dan itu membawa sedikit rasa dingin. Jika kami kehilangan posisi gubernur provinsi, kami kehilangannya. Saya tidak peduli tentang itu. Aku hanya tidak akan pernah menduga bahwa seorang playboy yang biasa-biasa saja dan sombong seperti saudara ke-6 kita memiliki trik seperti itu. Kata Zhou Zikun, ekspresinya gelap. Kita semua meremehkan dia. Tidak, saya pasti tidak berpikir begitu. Mata Zhou Zizhen berkilat. Pada akhirnya, kemenangan dan kekalahan hanya menjadi milik satu orang, Su Yi. Mata Zhou Zikun menyipit. Tapi menurut penyelidikanku, meskipun bocah itu berasal dari keluarga Su, posisinya sangat rendah. Dia telah diremehkan dan diabaikan sejak usia muda. Bahkan ayahnya, Su Hongli, menganggapnya keturunan yang keterlaluan dan tidak layak. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti itu bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Zhou Zizhen mengangguk. Memang ada sedikit aneh tentang dia, tapi kita tidak perlu terlibat, tidak mungkin keluarga Su akan membiarkan dia lolos begitu saja. Saat dia mengatakan bagian terakhir ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi Zhou Zikun melunak secara signifikan. Kamu benar, kakak ketiga. Su Yi berani membunuh diaken keluarga Su, Yue Changyuan. Itu pasti akan membuat marah seluruh keluarga Su. Dia berhenti, lalu tertawa dingin, terlepas dari statusnya yang menyedihkan di keluarga Su, begitu banyak kejadian luar biasa yang terjadi di sekitarnya. Apakah saya anggota keluarga Su, saya tidak mungkin tetap tidak tergerak. Saat itulah suara bernada tinggi terdengar dari luar pintu ke ruang rahasia. Yang mulia, kami mendapat berita dari Istana Kekaisaran. Zhou Zikun menjadi bersemangat, dan dia segera bertanya, apa yang dikatakan ayah kekaisaran? Suara melengking itu berkata dengan rasa hormat yang jelas, setelah mengetahui apa yang terjadi di pesta teh provinsi kekaisaran, Yang Mulia terdiam selama 7 atau 8 menit penuh, lalu minum secangkir anggur sebelum tertawa terbahak-bahak. Yang dia katakan hanyalah, Little Six, anak laki-laki itu, sebenarnya agak mengingatkan saya pada diri saya sendiri dulu. Zhou Zikun dan Zhou Zizhen saling memandang. Ekspresi keduanya berubah. Ayah kekaisaran tidak hanya tidak marah, dia sebenarnya agak mengagumi perilaku kakak ke-6. Ini tidak baik. Zhou Zikun menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, apakah ada berita lain? Suara melengking menjawab, penasihat negara Hong Sensang menyarankan agar mereka menyelidiki Su Yi muda, tetapi Yang Mulia mengatakan itu adalah urusan keluarga Su, dan mereka akan menyelesaikannya sendiri. Zhou Zikun tertegun. Jadi, pembimbing negara bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Su Yi juga. Lalu, apakah ayah kekaisaran menyebut saya sama sekali? Dia tidak melakukannya, kata suara bernada tinggi itu. Hati Zhou Zikun tenggelam. Ayahnya telah memuji saudara laki-lakinya yang ke-6 tanpa menyayangkan sepatah kata pun untuknya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia gagal menyenangkan ayahnya selama ujian khusus ini. Memikirkannya saja membuat ekspresinya muram. Sialan Su Yi itu. Sialan dia. Pangeran ketiga Zhou Zizhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengesankan. Aku sebenarnya agak ingin melihat bagaimana keluarga Su berurusan dengan anak laki-laki yang mereka lihat sebagai keturunan yang tidak layak. Pangeran kedua Zhou Zikun menggertakkan giginya dan berbicara dengan tegas. Ibu kota Giok, keluarga Su. Di bawah pohon payung berusia ratusan tahun yang subur. Su Hongli duduk bersila di tempat teduh di atas sajadah, dengan santai membolak-balik sebuah buku tebal kuno. Kepala keluarga Su mengenakan jubah panjang berlengan lebar, dan rambutnya yang panjang diikat dengan jepit rambut kayu. Dia sangat tampan, dengan sikap lembut dan tenang, seperti seorang cendekiawan terpelajar yang berpengalaman dalam karya klasik kuno. Seorang tetua berjubah Taois duduk di sampingnya. Terlepas dari usianya, dia sehat dan kuat, dan matanya sejernih dan seterang bayi. Nafasnya begitu tersengal-sengal, seolah-olah dia tidak bernapas sama sekali. Ada sitar kuno di depannya, dan jari-jarinya memetik senarnya.
Musiknya mengingatkan pada aliran gunung yang bergumam, santai dan halus, seperti nyanyian surga. Tiba-tiba, Su Hongli mendongak dan memberi isyarat agar dia berhenti. Saudara Taois, urusan duniawi datang mengganggu kita. Penatua berjubah Tao tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dari sitar. Saat itulah suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari jauh, dan seorang pria parubaya dengan jubah gelap dan wajah serius bergegas mendekat. Yang rendah hati ini menyapa Anda, Yang Mulia. Pria parubaya berjubah gelap membungkuk memberi salam. Apa itu? Tanya Su Hongli. Pria parubaya berjubah gelap itu mengangguk dan berkata dengan lembut, Yang Mulia, ada berita dari Provinsi Kekaisaran. Mereka bilang, dia kemudian menceritakan semua yang telah terjadi di pesta teh Provinsi Kekaisaran. Sepanjang ceritanya, ekspresi Su Hongli tetap tenang dan santai, tanpa sedikit pun emosi. Namun, ketika tetua berjubah Taois mendengar nama Su Yi, dia tampak agak terkejut, dan tatapan bijaksana muncul di matanya yang jernih. Begitu pria berjubah hitam menyelesaikan laporannya, Su Hongli mengangguk. Apa Yang Mulia katakan tentang kejadian ini? Dia mengatakan ini adalah urusan keluarga Su kami, dan terserah kami untuk memutuskan bagaimana menyelesaikannya. Su Hongli meletakkan bukunya di atas meja di dekatnya, lalu menatap pria berjubah gelap itu dan bertanya dengan seenaknya, apakah keturunanku yang tidak layak itu menggunakan nama keluarga Su untuk melakukan urusannya? Saat dia merasakan tatapan kepala keluarga, seluruh tubuh pria parubaya itu menjadi kaku, dia merasa seolah-olah seorang dewa sedang menatap langsung padanya. Tekanan tak terlihat mengubah lututnya menjadi jeli dan membuat tulang punggungnya merinding. Kurasa tidak. Pria berjubah gelap itu menundukkan kepalanya. Su Hongli melanjutkan, lalu apakah dia menginjakkan kaki di ibu kota Giok? Dia tidak. Kali ini, pria parubaya berjubah gelap itu menjawab dengan tegas. Su Hongli memberikan, asal-asalan, lalu membuang muka. Dia mengambil kembali bukunya dan mulai membaca. Tanpa banyak melihat ke atas, dia bertanya, siapa yang menyuruh Yue Changyuan untuk terlibat dalam konflik antara pangeran kedua dan keenam? Hati pria parubaya itu bergetar, tetapi dia menguatkan dirinya dan berkata, dia kemungkinan besar bertindak atas perintah wanita keempat di rumah itu. Wanita keempat di rumah itu adalah istri keempat dan paling dicintai Su Hongli, Yu Qingxi. Su Hongli mengangguk, sepertinya dia tidak terkejut. Dia kemudian melirik sesepuh berjubah Taois. Saudara Taois, bagaimana menurutmu aku harus menyelesaikan ini? Penatua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini masalah pribadi keluargamu. Tidak ada gunanya bagi saya untuk terlibat. Su Hongli juga tersenyum. Baik, Anda terlepas secara alami, dan Anda tidak membenci apapun selain keterikatan duniawi. Aku tidak akan mempersulitmu. Dia kemudian melirik pria berjubah gelap sekali lagi. Meneruskan keputusan saya, Pei Wen-san akan melakukan kunjungan pribadi ke Provinsi Imperatorial. Di sana, dia harus memberitahu keturunan saya yang tidak layak itu bahwa selama dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, saya akan memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Nada suaranya santai, dan dia tampak sangat tenang, seolah-olah ini hanyalah hal sepele. Jika dia menolak, tidak apa-apa juga. Aku bisa memberinya waktu untuk memikirkannya. Dia memiliki waktu hingga hari kelima dari bulan lunar kelima untuk memutuskan. Lanjutkan. Ya Pak. Pria parubaya berjubah gelap dengan sungguh-sungguh mengakui perintahnya, lalu bergegas pergi. Hanya setelah pria parubaya itu menghilang dari pandangan, tetua itu menghela nafas dengan sedih, rekan Taois, kultivasi Anda semakin mengesankan. Anda menunjukkan tanda-tanda persatuan dengan langit dan bumi. Dengan fondasi seperti itu, Anda dapat dengan mudah masuk ke Origin Dao. Mengapa bahkan setelah sekian lama, kamu masih belum menerobos? Su Hongli memikirkannya, lalu berkata datar, saya mengambil perspektif jangka panjang. Jika yang saya inginkan hanyalah melangkah ke Origin Dao, saya bisa melakukannya dengan mudah lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi saya menginginkan lebih dari itu. Dia berhenti, lalu tertawa, saudara Taois, Anda sudah menjadi orang Dao asal. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara para pembudidaya asal Dao, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Saya, Su Hongli, tidak tertarik pada jalan biasa ke Origin Dao. Mata tetua itu sedikit menyipit. Orang-orang di Kekaisaran semua tahu bahwa, dari 10 leluhur bela diri Xiantian Agung Zhou Agung, Anda dan guru negara Hong Sensang memiliki fondasi terdalam dan paling sulit dipahami. Saya agak menantikan untuk melihat jalan mana menuju Origin Dao yang Anda kejar. Su Hongli melirik buku tebal di tangannya, lalu terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Penatua mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, di bagian lain dari perkebunan keluarga Su. Tak lama setelah Su Hongli memberikan perintahnya, nyonya rumah keempat, Yu Qingxi, menerima kabar itu. Dia berencana memberi kesempatan pada binatang kecil itu untuk mereformasi dirinya sendiri dan memulai dari awal. Dan dia bahkan mengirim Pei Wen-san untuk menyampaikan pesan itu secara langsung. Yu Qingxi merasakan gelombang ketidaksenangan di hatinya.
Alisnya yang dicat samar-samar bersatu, dan dia memiliki pandangan cemberut di matanya. Pei Wanshan, Markis Gunung Giok, salah satu dari 18 Markis Non-Zhou Agung Zhou. Semua orang tahu bahwa 3 dari 9 Raja Non-Zhou dan 5 dari 18 Markis Non-Zhou berafiliasi dengan keluarga Su. Markis Gunung Giok, Pei Wanshan, adalah salah satunya. Jangan khawatir, Ibu. Ayah mungkin telah memberi Suyi kesempatan untuk menemukan kembali dirinya, tetapi itu tidak berarti dia akan memberinya peran penting. Su Boning tertawa, sebaliknya, menurut pandanganku, ayah telah secara efektif memberikan ultimatum kepada Suyi. Dia adalah anak kelima Su Hongli, dan dia berusia 16 tahun, gagah, ceria, dan menjanjikan. Di ibu kota Giok, ia dipandang sebagai bintang yang sedang naik daun, seorang jenius ajaib dari generasi muda. Yu Qingzi berseru, apa maksudmu? Su Boning berkata dengan yakin, ayah berkata dia akan memberi Suyi waktu untuk memikirkannya, dan batas waktunya adalah hari kelima dari bulan lunar kelima. Sudahkah kamu lupa? Bertahun-tahun yang lalu, pada hari kelima bulan kelima ayah melepaskan ibu Suyi, Ye Yufei, dari posisinya. Mata Yu Qingzi berkilat dengan cahaya dingin. Tentu saja aku ingat, pada hari itulah pelacur kelas rendah kehilangan statusnya dan ditempatkan di rak belakang secara permanen. Saat itu juga dia jatuh sakit. Dia dengan getir bertahan hidup untuk sementara waktu, hanya untuk mati pada hari kedua bulan lunar kedua tahun berikutnya. Itu benar, kata Su Boning santai. Pada hari kelima bulan kelima ayah melucuti Ye Yufei dari posisinya. Sekarang, dia memberi Suyi tenggat waktu untuk bertobat, dan sama seperti ibunya, ini adalah hari kelima di bulan kelima. Ini tidak diragukan lagi dimaksudkan sebagai peringatan bagi Suyi, jika dia tidak bertobat, Bapak akan mengundurkan dia juga, seperti yang kita lakukan pada Ye Yufei. Ketika Yu Qingzi mendengar itu, matanya bersinar dengan cahaya kekaguman, dan dia menghela nafas, Boning, kamu benar-benar seperti ayahmu di usiamu. Anda mungkin masih muda, tetapi Anda sudah memiliki kecerdasan dan kekuatan. Su Boning dengan lembut mengepalkan tinjunya dan tertawa, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa semua upaya yang Anda lakukan untuk mengkultivasi saya. Yu Qingzi tertawa dan mengoreksinya, tidak, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa usaha yang dilakukan ayahmu untuk mengolahmu. Tanpa ayahmu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Grandmaster di usia 16 tahun, menjadikanmu salah satu jenius martial Dao yang paling mencolok di seluruh generasi muda dari Jade Capital. Dia berhenti, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Adapun binatang kecil itu, Suyi. Ayahmu sudah membuat keputusan. Kita hanya harus menunggu sampai hari kelima bulan kelima dan melihat apakah dia mau memperbaiki jalannya atau tidak. Su Boning tertawa. Menurutku, tidak ada tempat untuk Suyi di keluarga Su. Secara alami tidak masalah apakah dia memperbaiki caranya atau tidak. House of Wafeswap Rocks. Pada siang hari, Suyi dan Cha Jin sedang makan siang ketika Yuan Loyu muncul bersama sekelompok prajurit tentara skala merah. Mereka membawa sebuah kotak besar. Yuan Loyu mengepalkan tinjunya untuk menyapa, ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Tuan Su, kotak ini berisi berbagai barang yang kami temukan dari puncak Gunung Barat. Yang Mulia ke-6 memerintahkan kami untuk mengirimkannya kepada Anda. Pertempuran hari ini di Gunung Barat sangat mengguncangnya. Sekarang, ketika dia menghadapi Suyi, dia merasa semakin hormat. Suyi mengangguk. Letakkan di sana. Yuan Loyu berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Su, ayahku berkata dia ingin mengunjungimu. Jam berapa yang cocok untukmu? Besok, kata Suyi begitu saja. Tak lama kemudian, Yuan Loyu mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa dan memimpin kelompoknya pergi. Di masa lalu, dia akan tinggal untuk mengobrol dengan Suyi lebih lama, tapi dia tidak berani lagi. Dia tidak begitu tahu mengapa, tetapi ketika dia menghadapi Suyi sekarang, dia merasa sangat pendiam, seolah-olah ada tekanan tak berbentuk yang menimpanya. Cha Jin, siapapun yang datang berkunjung hari ini, suruh mereka kembali besok, perintah Suyi. Cha Jin mengangguk. Suyi bangkit, lalu membawa kotak besar itu kembali ke kamarnya. Ketika dia membukanya, dia melihat itu penuh dengan senjata, bahan spiritual, pil, dan barang sejenis lainnya. Suyi mengobrak-abriknya sebentar sebelum mengambil pedang panjang hitam bertinta. Keagungan gunung. Ini adalah senjata yang ditinggalkan Qin Changshan, pembangkit tenaga listrik di antara Grandmaster tingkat 5. Beratnya 317 kati, dan 33 jenis bahan spiritual tingkat 4 telah digunakan untuk menempanya. Rumor mengatakan bahwa Dewa Bumi telah memberikan senjata spiritual ini kepada Qin Changshan. Cara Suyi melihatnya, Yang Mulia Gunung memang layak menyandang gelar senjata spiritual. Seluruh bilahnya diresapi dengan benang spiritualitas. Namun, itu dipalsukan dengan sembrono, dan tidak dapat sepenuhnya menyadari potensi material spiritual yang dikandungnya. Saya memiliki sepotong Shooting Star Iron Essence pada saya. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk menempa pedang spiritual.
Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan lagi, saya dapat mencairkan Eminence Mountain, menggabungkannya dengan Shooting Star Iron Essence, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Su Yi merenung dengan keras. Hari ini, di puncak Gunung Barat, dia menggunakan misteri pemandu untuk memanggil kekuatan awan setinggi 1000 kaki. Ini memungkinkan dia untuk membunuh musuhnya yang melarikan diri satu persatu, dengan mudah seolah-olah mereka terbuat dari kayu busuk. Namun, sebagai hasilnya, dia menghabiskan banyak sekali kekuatan dari Edict of Profound Gathering. Pengeluaran pedang itu sangat ekstrim sehingga retakan samar dan nyaris tak terlihat telah terbentuk di bilahnya. Masalah mendasar adalah bahwa meskipun misteri pemandu luar biasa, itu masih hanya pedang yang ditempa dari bahan spiritual tingkat 2. Mengesampingkan kekuatan Dekrit, nilainya jauh lebih rendah daripada Eminence Gunung Qinchangshan. Selanjutnya, sekarang kultivasi Su Yi telah maju ke tahap akhir dari alam akumulasi Qi dan menyadari kekuatan-kekuatan astral Dao, misteri pemandu berjuang untuk menampilkan sepenuhnya kemampuannya. Sampai-sampai, jika dia mengedarkan seluruh kultivasinya, kemungkinan besar misteri pemandu tidak akan mampu menanggung kekuatan sebanyak itu. Itu mungkin akan pecah. Mengingat semua ini, Su Yi tidak punya pilihan selain mulai berpikir untuk menempa pedang berikutnya. First Immortal of the Sword, Chapter 222. Adapun Yang Mulia Gunung, itu hampir tidak bisa digunakan, tapi itu tidak cocok untuknya. Pada akhirnya, kekuatan yang melekat pada senjata pembudidaya pedang kurang penting daripada apakah pedang itu cocok atau tidak dengan kemampuan penggunanya. Su Yi kemudian melanjutkan untuk menelusuri kotak dan mengumpulkan bahan dan obat-obatan yang bisa dia gunakan. Dia berencana untuk meninggalkan sisanya di mana mereka berada. Nanti, dia akan menyuruh Cha Jin menjualnya di Goldstone Pavilion. Ketika dia selesai, Su Yi berjalan ke meja di samping jendela. Dari sini, ia memiliki pemandangan sempurna ke air kolam yang jernih dan berwarna biru kehijauan. Bunga teratai bergoyang, dan airnya berkilau karena pantulan sinar matahari. Itu tenang dan tenang. Cha Jin berada di sisi kolam, mengenakan gaun berwarna air dan menggoda Cini. Cahaya surga menyinari wajahnya yang menawan, dan dia bersinar dengan kilau lembut. Cini, keturunan dari Jade Crimson Flambeast, telah berkembang pesat. Sekarang panjangnya setengah, tubuhnya yang gemuk tidak jelas dan ramping. Itu tampak seperti anjing putih kecil yang gemuk, sangat polos. Sedikit melankolis diam-diam muncul di hati Su Yi. Alasan dia menerima Cini dalam perawatannya adalah karena dia berencana untuk memberikan anak itu kepada Wen Lingsui sebagai hewan peliharaan. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengesampingkan ide itu untuk sementara. Saya perlu mencari kesempatan untuk membantu si kecil membangunkan kecerdasannya, lalu memberikannya sebuah kitab suci. Setelah itu, berapa banyak yang dicapai akan bergantung pada kekayaannya, pikir Su Yi dalam hati. Pikirannya mengembara beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya dari jendela dan membentangkan selembar kertas putih di mejanya. Dia mengambil alat tulisnya dan menyapu kuas ke halaman. Seorang prajurit soliter berdiri melawan langit. Siapa yang berani mengujinya? Setelah kemenangannya, dia kembali ke ketidakjelasan, seperti seekor angsa yang menghilang ke langit biru. Karakternya tenang dan sederhana, namun benang kesepian yang berbeda tertinggal di antara sapuan kuas. Hari ini adalah hari ke-15 bulan lunar ketiga dari tahun ke-399 sejarah Zhou Agung. Pada hari inilah Su Yi naik ke puncak Gunung Barat, lalu membunuh Yue Changyuan, membunuh Qin Changshan, dan mengeksekusi Yu Baiting, serta 4 kepala klan tingkat puncak lainnya di ibu kota provinsi. 1 orang dan 1 pedang seorang diri membalikkan keadaan, mengubah kekalahan pasti Pangeran ke-6 Zhou Zili menjadi kemenangan. Insiden ini mengguncang seluruh provinsi, dan seluruh kekaisaran menyaksikan keributan yang terjadi dengan penuh perhatian. Generasi mendatang akan menyebut apa yang terjadi hari ini pembantaian Gunung Barat. Keesokan harinya, pagi hari tanggal 16 bulan lunar ketiga, sehari setelah tirai pesta teh ditutup. Sebuah kelompok perlahan mendekati kota dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju putih, bepergian dengan menunggang kuda. Dia memiliki pedang panjang yang diikatkan di punggungnya, dan dia tampan, dengan senyum tipis namun bangga di bibirnya. Ren Yixu, murid sekte dalam dari Akademi Asal Surga, serta putra kepala keluarga Ren ibu kota provinsi Kekaisaran. Dia berhubungan dekat dengan putra gubernur provinsi Xiang Tianqiu, Xiang Ming. Beberapa saat yang lalu, Xiang Ming meminta agar temannya membantunya. Dia secara pribadi memimpin sekelompok penjaga pemerintah provinsi dan melanjutkan ke kota Guangling di prefektur Cluedriver. Tujuannya adalah mengundang orang tua Wen Lingzhao ke ibu kota provinsi. Sampai hari ini, Ren Yixu belum menyelesaikan misinya, dia bahkan membawa janda keluarga Wen untuk perjalanan itu. Dia saat ini berada di kereta kuda di belakangnya juga. Semuanya, kalian melihat tempat itu di kejauhan. Itu adalah ibu kota provinsi Kekaisaran. Segera, saya akan membawa Anda langsung ke kursi pemerintah provinsi. Ren Yixu menunjuk ke kejauhan dan berkata terus terang. Tirai kereta kuda sudah ditarik. Wen Changjing tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Tuan muda,
Terima kasih banyak kepada Anda dan para penjaga karena telah menemani dan melindungi kami selama ini. Kepala keluarga Wen adalah sosok yang tinggi dan berpengaruh di kota Guangling, tapi sekarang, menghadapi seorang pemuda seperti Ren Yixu, dia sangat hormat. Dia bahkan sedikit totish. Ren Yixu menanggapi dengan gelombang yang tenang dan alami. Xiang Ming dan saya adalah teman dekat. Bisnisnya adalah bisnis saya. Paman Wen, kamu tidak perlu terlalu sopan. Wen Changjing tersenyum seperti bunga krisan yang sedang mekar. Ketika Qin King melihat ini, dia berkata dengan bangga, "Kepala keluarga, Ling Zhao adalah alasan keluarga Wen kami menerima undangan ini dari putra gubernur provinsi." "Kamu benar sekali," kata Wen Changjing sambil tertawa. "Ling Zhao, gadis itu, melakukan lebih baik dan lebih baik untuk dirinya sendiri. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dia adalah sosok yang paling mempesona di generasi muda Heaven's Origin Academy saat ini." "Itu wajar," kata Qin King puas. Wen Changtai adalah tipe yang sederhana dan jujur, jadi dia mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Janda keluarga Wen, bagaimanapun, tampak agak tidak senang. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Ini hanya undangan ke tanah milik gubernur provinsi. Apakah layak untuk menjadi begitu bersemangat dan sombong?" Qin King langsung terdiam. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Wen Changtai menghela nafas, "Janda, ketika Anda masih muda dan bekerja untuk keluarga Su di ibu kota Giok, Anda melihat sekilas dunia yang hebat. Wajar jika prestise seorang gubernur provinsi tidak berarti bagi Anda, tetapi meskipun demikian, jika keluarga Wen kita adalah sungai, pemerintah provinsi akan menjadi sungai besar." "Cukup." Janda keluarga Wen mendengus dingin dan memotongnya. Wen Changjing merasakan ketidaksenangannya dan tutup mulut. Tak lama kemudian, seluruh prosesi melewati gerbang ibu kota provinsi dan langsung menuju ke rumah gubernur. Ketika mereka tiba di depan bangunan megah, Ren Yixu melompat dari kudanya dan tertawa, "Semuanya, kami telah tiba di perkebunan gubernur provinsi." Wen Changjing dan yang lainnya segera keluar dari gerbong. Ketika mereka melihat gerbang yang megah, bahkan sang janda merasa pendiam dan agak tegang. Memang benar, dulu, dia bekerja sebagai pelayan keluarga Su. Tapi seorang pelayan hanyalah seorang pelayan. Statusnya sangat rendah, bagaimana mungkin dia benar-benar berani mengabaikan seorang gubernur provinsi. Adapun Wen Changjing, Wen Changtai, dan Qin King, seluruh tubuh mereka menjadi kaku dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak terkendali dan tak tertahankan. Dari sudut pandang mereka, gubernur suatu provinsi memiliki otoritas atas hidup dan mati, dia tidak berbeda dengan tiran lokal. Ren Yixu memperhatikan ekspresi mereka, dan di dalam, dia merasa itu agak lucu. Sekilas terlihat jelas bahwa anggota keluarga Wen memiliki sedikit pengalaman dengan dunia luar. Dia berdehem, "Semuanya, tolong ikuti aku." Dia mengatakan ini, lalu memimpin jalan melewati gerbang. "Semuanya, tolong berhenti sebentar." Ada dua tim penjaga elit yang berdiri mengawasi gerbang utama. Ketika mereka melihat Ren Yixu dan teman-temannya berjalan menuju gerbang, seorang pria kurus segera berjalan dan menghalangi jalan mereka. Anda tidak mengenali saya." Ren Yixu tercengang. Dia dan Xiang Ming dekat. Di masa lalu, ketika dia datang untuk mengunjungi perkebunan gubernur provinsi, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Pria kurus itu berkata dengan dingin, "Tuan muda, bolehkah saya bertanya siapa yang ingin Anda temui di sini?" Ekspresi Ren Yixu berubah agak tidak sedap dipandang. "Bajingan, Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, menyingkirlah. Kalau tidak, tunggu saja. Ketika saya melihat Paman Xiang lagi, saya pasti akan meminta dia untuk menghukum Anda atas ketidakhormatan Anda." "Paman Xiang," kata pria kurus itu dengan main-main. "Anak muda, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Xiang Tianqiu kehilangan nyawanya di Gunung Barat kemarin." "Oh, benar, gubernur provinsi imperatorial saat ini adalah Yang Mulia Mu Zongting." Ekspresi Ren Yixu langsung berubah. "Apa?" Pria kurus itu menatapnya dengan kasihan. "Sepertinya kamu benar-benar tidak mengetahui semua ini, ya?" Ren Yixu berdiri di sana, terpaku di tempat. Dia sekarang sepenuhnya menyadari bahwa ini tidak terlihat baik untuknya. Wen Changjing dan rekan-rekannya juga tampak bingung dan tidak yakin. Apa yang sedang terjadi? Pria kurus itu tiba-tiba berteriak, "Tangkap mereka!" Para penjaga yang berdiri di samping menyerbu beraksi, semuanya melonjak dengan niat membunuh. Pemandangan itu sangat menakutkan Wen Changjing dan kawan-kawan sehingga lutut mereka berubah menjadi jeli, dan mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Mereka diundang ke sini, dan mereka mengira ini adalah keberuntungan besar. Siapa yang mengira mereka akan menghadapi bencana seperti itu? "Kamu berani?" Ren Yixu meraung, "Siapa kamu sampai aku ditangkap? Apakah Anda tahu siapa saya?" "Kamu memanggil pencuri siang, Paman. Secara alami, itu berarti Anda terhubung dengannya. Gubernur provinsimu memerintahkan kemarin bahwa siapapun yang dekat dengan pencuri tua siang harus ditahan." Pria kurus itu berhenti, lalu menatap Ren Yixu dengan dingin. "Jika kamu berani melawan, kamu akan melakukan kejahatan, dan kami akan membunuhmu di tempatmu berdiri."
Sebelum Ren Yixu bisa bereaksi, Qin King, yang sudah sangat ketakutan, berteriak. Yang mulia, tolong, selamatkan kami. Kami dari keluarga Wen kota Guangling. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pencuri tua siang. Keluarga Wen dari kota Guangling. Pria kurus itu tercengang, dan sorot matanya berubah tak bisa ditebak. Tidak ada yang lain. Ketika Wen Changjing melihat ini, dia buru-buru mengangguk. Kami diundang ke kediaman gubernur provinsi, tetapi sebelum ini, kami sama sekali tidak mengenal Siang Tianqiu. Dia juga takut, sampai-sampai ketika dia berbicara, suaranya bergetar. Apa yang terjadi di sini? Saat itulah dua orang muncul dari perkebunan. Salah satunya adalah gubernur provinsi yang baru diangkat, Mu Zongting, sedangkan yang lainnya adalah pangeran ke-6, Zhou Zili. Keduanya menonton adegan ini dengan tatapan aneh di mata mereka. Pria kurus itu buru-buru mendekat dan berkata, Yang mulia, orang-orang ini mengatakan mereka dari keluarga Wen kota Guangling. Dia meringkas situasi dari awal sampai akhir. Zhou Zili tertegun. Tatapannya menyapu seluruh kelompok. Ren Yixu sangat ketakutan, dia berkeringat dingin. Yang mulia, jangan bilang pemuda ini adalah pangeran kekaisaran. Ekspresi janda keluarga Wen berubah secara dramatis. Ketika dia merasakan tatapan Zhou Zili, dia secara naluriah menundukkan kepalanya, dan gelombang mengalir melalui hatinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan besar telah terjadi di pemerintahan provinsi. Kalau tidak, mengapa sosok yang cukup tinggi untuk disebut, yang mulia, muncul di tempat seperti ini? Zhou Zili menatap Ren Yixu. Apakah kamu dari keluarga Wen juga? Ren Yixu buru-buru mengepalkan tinjunya. Orang yang rendah hati ini bernama Ren Yixu, dan aku berasal dari keluarga Ren ibu kota provinsi. Saya saat ini berkultivasi di Heaven's Origin Academy. Oh, kata Zhou Zili. Dia segera memalingkan muka, mengalihkan perhatiannya kembali ke keluarga Wen. Dia menimbang kata-katanya, lalu berkata, karena kamu mengatakan kamu dari keluarga Wen, tolong ikut aku. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Semuanya, tolong lewat sini. Mu Zongting menunjuk ke keluarga Wen. Mereka saling memandang. Meskipun hati mereka penuh dengan kebingungan, mengingat keadaannya, bagaimana mungkin mereka berani menolak. Mereka segera melakukan apa yang diperintahkan dan mengikutinya. Awasi dia untuk saat ini. Mu Zongting menunjuk ke Ren Yixu di dekatnya dan memerintahkan. Kemudian, dia memimpin sekelompok penjaga dan bergegas mengejar Zhou Zili. Tuan Muda Ren, maukah kamu ikut dengan kami sendiri, atau apakah kami harus memaksamu? Pria kurus itu mengalihkan tatapan dinginnya pada Ren Yixu. Ren Yixu merosot. Dia menyadari kemungkinan besar hubungannya dengan Xiang Ming telah melibatkannya, dan bahwa dia sekarang berada dalam bencana yang tak terduga. Dalam perjalanan mereka, anggota keluarga Wen semuanya tegang dan gugup. Mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa mereka akan menghadapi bencana segera setelah mereka tiba di ibu kota provinsi kekaisaran. Bagian yang paling tidak masuk akal adalah bahwa bahkan sekarang, mereka masih tidak tahu kemana mereka pergi atau apa yang akan terjadi pada mereka. Tidak ada keraguan tentang itu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui. Zhou Zili tidak menjelaskan apapun. Secara alami, Mu Zongting juga tidak. Alasan mereka sederhana, tidak satu pun dari mereka yang tahu apakah hubungan Su Yi dengan keluarga Wen baik atau buruk, atau apakah ada fakta dan keadaan yang ingin dia sembunyikan. Oleh karena itu, tindakan paling bijaksana yang tersedia bagi mereka tidak diragukan lagi adalah diam. Tetapi semakin mereka bertindak seperti ini, semakin tegang perasaan anggota keluarga Wen. Bahkan hati janda keluarga Wen dipenuhi kecemasan, dan ekspresinya benar-benar muram. Katakan padaku, apakah menurutmu hubungan Ling Zhao dengan Xiang Ming telah melibatkan kita? Dia putra mantan gubernur provinsi. Wen Changjing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Itu, Qin King sangat ketakutan, wajahnya memucat. Dia berkata dengan panik, jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Janda keluarga Wen menarik napas dalam-dalam. Apa yang membuatmu panik? Keluarga Wen kami tidak memiliki hubungan dengan pemerintah provinsi. Yang perlu kita lakukan adalah membuat identitas kita jelas. Tidak ada yang akan terjadi pada kita. Wen Changjing, Wen Changtai, dan Qin King mengangguk setuju. Ketika dia mendengar percakapan mereka, cahaya aneh muncul di mata Mu Zongting, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama, mereka mencapai House of Waves Web Rocks. Zhou Zili secara pribadi melangkah dan mengetuk pintu. Tak lama, Cha Jin membuka gerbang utama. Ketika dia melihat Zhou Zili dan Mu Zongting, dia berkata, tolong tunggu sebentar sementara saya meminta instruksi lebih lanjut dari Tuan Muda. Nona Cha Jin, tolong tunggu sebentar, kata Zhou Zili. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Tanya Cha Jin bingung. Zhou Zili memberi isyarat kepada Wen Changtai dan yang lainnya dan berbisik, orang-orang ini berasal dari keluarga Wen. Saya melihat mereka di luar kursi pemerintah provinsi barusan, tetapi saya tidak berani memastikan identitas mereka.
Ketika Anda melihat saudara Su, tolong sebutkan ini padanya. Baik, Cha Jin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Meskipun Wen Changjing dan kawan-kawan tidak dapat mendengar diskusi Zhou Zili dan Cha Jin dengan jelas, ketika mereka berdiri di depan rumah batu bergelombang, mereka secara naluriah menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya mungkin akan menentukan hidup dan mati mereka. Mereka semua langsung tegang dan tidak pasti. Terutama Qin King. Dia sangat ketakutan hingga darah terkuras dari wajahnya, dan jika Wen Changtai tidak ada di sana untuk mendukungnya, dia mungkin sudah lama jatuh ke tanah. Tak lama, Cha Jin kembali. Tuan muda telah mengundang semua orang masuk. Zhou Zili mengangguk, lalu memimpin jalan menuju House of Wafes Web Rocks. Wen Changjing benar-benar ingin menolak, tetapi ketika dia melihat sekelompok penjaga yang tampak kejam di belakang Mu Zongting, dia menjadi layu. Dia dan keluarganya kemudian berjalan ke House of Wafes Web Rocks. Setiap langkah adalah perjuangan, mereka merasa seperti tahanan yang berjalan menuju eksekusi mereka. Pikiran Seth, benar, saya telah mengubah matriark menjadi janda. Saya pikir seorang pembaca menyarankan ini, tetapi saya melihat dan tidak melihat komentarnya. Jika itu Anda, beritahu saya dan saya akan menghargai Anda. Bagaimanapun, saya membuat perubahan karena dia bukan pemimpin resmi, jadi menurut saya matriark sedikit menyesatkan, dia adalah ibu dari pemimpin saat ini, mungkin istri dari mantan pemimpin, dan janda adalah istilah yang lebih tepat untuk itu, serta terjemahan yang lebih baik untuk gelar China-nya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.